Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Antuke dari kelas A, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Akan menyampaikan materi yang berjudul Eksistensi Pancasila Masa Orde Baru yang ditulis oleh Andre Sandi Utama dan Sandra Dewi. Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada masa itu, demokrasi terpimpin ditinggalkan dan orang-orang yang menyebutnya demokrasi konstitusional. Masa Orde Baru berlangsung sejak tahun 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program 4P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau Eka Prasetya Pracakarsa. Pancasila pada masa Orde Baru digunakan sebagai alat membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Orde Baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1400 demi kepentingan dan kekuasaan. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rejim otoritarian baru di bawah Soeharto. Maka dari itu, Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa dalam diri masyarakat Indonesia. Penafsiran dan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan teori konstitusi berada di tangan negara. Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G30 SPKI dalam upayanya menggantikan Pancasila sebagai ideologi komunis. Uniformitas menjadi hal konkret dari kebijakan politik pembangunan yang unilateral. Sebagai puncaknya, pada tahun 1985, seluruh organisasi sosial politik digiring oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis, sebagai asas tunggal, dan setiap warga negara yang mengabaikan Pancasila atau setiap organisasi sosial yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal akan dicap sebagai pengkhianat atau penghasut. Dengan demikian, jelaslah bahwa Orde Baru tidak hanya memonopoli kekuasaan tetapi juga memonopoli kebenaran. Pada masa Orde Baru, selain dengan melakukan pengkultusan terhadap Pancasila, pemerintah secara formal juga mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di sekolah dan di masyarakat. Pelaksanaan penataran P4 sendiri menjadi tanggung jawab dari Badan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Setiap hari para pemimpin berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan.
Kecenderungan Orde Baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin dan komprehensif terlihat pada pandangan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma, dan karena itu harus ditangani melalui upaya. Pada akhirnya pandangan tersebut bermuara pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara perfeksionis adalah negara merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya, dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar kebenaran yang dipahami negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakat. Sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu dianggap benar kalau tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang keliru. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.